Bunuh dia, bunuh dia. Yuxi, Bunuh dia, bunuh dia. Kau tak seharusnya kembali, kaulah yang menghancurkan segalanya. Hansu, mengingat kita pernah menjadi suami istri, hari ini aku sendiri yang akan mengantarmu pergi untuk membalaskan dendam adikku. Suamiku, suamiku. Ayah, Suamiku. Pasti kembali dengan selamat, aku dan Kinger menunggumu di rumah. ayah, Ching Er, jangan membuat ibumu kerepotan, aku pergi. Tenanglah, istriku, ekspedisi kali ini yang harus berhati-hati adalah orang-orang Hu itu berani mengusik perbatasan Daxia. Pasti akan kubuat mereka tidak bisa kembali. Singkatnya, berhati-hatilah dalam segala hal. Kakak ipar terlalu khawatir. Dengan kemampuan kakak pasti bisa membuat orang-orang Hu itu lari ketakutan. Benar, dengan pemimpin besar di sini, pasti bisa membawa kita meraih prestasi dan mendapatkan masa depan yang cerah. Saudara-saudara, benar kan? Benar. Dengan pemimpin besar kita pasti bisa kembali dengan kemenangan, kembali dengan kemenangan. Aliang pasti kembali dengan selamat. Aliang pertama kali pergi ke medan perang. Aku hanya punya satu adik laki-laki, kamu harus menjaganya dengan baik. Tenang, pemimpin besar Tieju anakku kuserahkan padamu. Ya, kau harus pasti membawa Ergo kembali tanpa cedera. Keluarga Liu saya masih menunggunya untuk meneruskan garis keturunan melanjutkan api keluarga. semuanya tenang. Aku pasti membawa semua orang kembali dengan selamat. Pertempuran kali ini, putra-putra Kampung Surya pasti bisa mencapai prestasi yang abadi. Biarkan dunia melihat kekuatan Kampung Surya. Berangkat. Saudara-saudara, Ikuti aku menyerbu. Mundur. Adik, cepat buka pintu, ini aku. Bagaimana? Hanmo segera buka gerbang kota. Berani-beraninya mata-mata. Berani menyamar sebagai kakakku, sampaikan perintahku. Siapapun tidak boleh membuka gerbang kota, pelanggar akan dihukum militer. adik ini aku cepat buka pintu. Kakak lihat baik-baik, itu kakak tertua. Diam satu kata lagi. Kau akan diseret dan dipenggal. Han mau buka pintu. Buka pintu. Kakak, ini aku dan kakak ipar, cepat buka pintu kakak, buka pintu, tolong. Menerobos ke barat, ikuti semua. Han mau kau. Kakak, jangan salahkan aku jika tidak membunuhmu. Seumur hidupku hanya bisa hidup di bawah bayang-bayangmu. Sudah hampir 3 bulan, Aliang dan yang lain seharusnya sudah kembali. Ayah, tenang saja. Ada suamiku, adik-adik tidak apa-apa. Kakak sudah kembali. Adik ipar, kenapa hanya kalian yang kembali? Suamiku dan Aliang mereka? Kakak, di mana anakku? Di mana suamiku? Di mana anakku?
kakak ipar, maaf kakak dan yang lain. Mereka semua sudah gugur dalam pertempuran. Ini semua salahmu. Kalau kamu tidak memaksa menikah dengan Hansu, adikmu tidak akan mati. Orang-orang keluarga Meng keluar. Orang-orang keluarga Meng keluar. Para tetangga, kalian datang kemari? Hei yang bernama Meng, kembalikan nyawa anakku. Tante keempat, apa yang kamu lakukan? Suamimu Hansu telah membunuh begitu banyak orang. Kamu harus bertanggung jawab hari ini. Benar, bertanggung jawab. Benar, bertanggung jawab, bertanggung jawab. Dalam perang pasti ada yang mati. Apa hubungannya dengan suamiku? Hansu di medan perang, membelot saat bertempur, menyebabkan banyak saudara kita di kampung tewas. Kembalikan nyawa anakku. Kembalikan nyawa suamiku. Kembalikan nyawa suamiku. Berhenti, kalian mengatakan ini. Apa ada buktinya? Suamiku sepanjang hidupnya jujur dan lurus, pasti tidak akan membelot dalam pertempuran. Jangan buang waktu dengannya, hancurkan tablet arwahnya. Berhenti. Berhenti semuanya. Jangan takut. Wakil ketua, ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda mempertaruhkan nyawa membawa pulang peninggalan anakku. Saya sangat berterima kasih. Benar juga, Hansu itu pantas mati. Sama sekali tidak layak memiliki tablet arwah. Wong Er, keluarlah, katakan pada mereka. Maaf kakak ipar. Aku sebenarnya tidak ingin bicara. Tapi aku sudah tidak bisa tutup mulut lagi. Ketua dia tewas di jalan saat melarikan diri, terkena panah. Karena pelariannya, saudara-saudara kita di kampung semua tewas karenanya. Adikmu juga tewas karena itu. Hei, yang bernama Meng, masih apa yang mau kamu katakan? Hutang suami dibayar istri. Benar, betul. Tidak. Itu tidak mungkin. Tidak. Bagaimana mungkin? Adik ipar katakan padaku. Ini tidak benar, kan? Kakak ipar, apa yang Wong Er katakan? Semuanya benar. Sayangnya Aliang begitu percaya pada kakakku, dia malah melakukan hal seperti ini. Hansu, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa? Dasar bangsat keluarga Meng, apa salah kami? Sampai punya menantu seperti ini, pengkhianat negara yang keji sebagai menantu. Hancurkan semuanya. Dasar binatang. Musuh sudah tidak mengejar lagi, kita istirahat sebentar. Kakak ipar kamu bagaimana? Untung ada pemberian kakakmu jimat keselamatan. Yusi, aku pasti akan kembali dengan selamat. Hanmo, persaudaraan antara kau dan aku mulai sekarang putus total. Sekarang giliran ini kembalikan nyawa anakku. Utang suami dibayar istri. Cukup, kalian sudah menghancurkan. Kalau ada masalah, hadapi aku. Mengganggu janda dan anak yatim itu bukan keberanian. Dasar perempuan murahan. Hari ini demi menghormati wakil ketua, aku ampuni kamu sekali ini. Ayo kita pergi. Rencana wakil ketua yang satu ini. Satu batu, dua burung, sungguh cerdik. Dengan begitu Hansu benar-benar hancur reputasinya. Tidak apa-apa, kakak ipar. Mulai sekarang aku ada di sini. Mereka tidak akan berani macam-macam padamu. Adik ipar. Apa hakmu? Kenapa kalian semua pada ganggu aku? Dasar brengsek, kok masih sempat cuci baju? Iya, kalau aku jadi kamu pasti udah cari tempat sepi bentur kepala sampai mati.
Jangan kesini, kalian jangan terlalu keterlaluan. Tolong. Penjahat, lepaskan ibuku. Jangan ganggu ibuku. Lepaskan, udah cukup. Santai aja. Tunggu sebentar lagi. Lepaskan. Persetan, anak haram. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kamu sama seperti bapakmu yang sial itu. Kalian berdua pembawa sial. Berhenti. Wakil pemimpin, Aku sudah bilang, jangan ganggu mereka lagi. Mbak, kamu nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa kesalahan Hansu kalian datang menyiksa aku? Apa aku yang memaksa? Anak dan suami kalian pergi berperang? Apa aku yang bunuh mereka? Setiap kesalahan ada pelakunya. Kalau kalian punya dendam, cari Hansu. Oh iya, Hansu sudah mati. Kalian tidak bisa temukan dia. Hansu sudah mati. dasar Meng. Jangan kira masalah ini selesai begitu saja. Kami tidak akan melepaskanmu begitu saja. Cukup. Ada aku di sini, siapapun tak boleh sakiti mereka. Kali ini kamu beruntung, ayo kita pergi. Hansu dasar bangsat, kamu buat aku sengsara. Di depan tenda pemimpin kerajaan utara, cukup bakar perbekalan mereka lalu bunuh panglima saat kesempatan. Orang kerajaan utara akan kehilangan pemimpin dan mereka akan runtuh sendiri. Yushi, tunggu aku kembali. Cinger, apakah kamu suka pamanmu? Suka. Pamanmu membelikanku pedang kayu persik. Dia juga membelikanku makanan enak. Tidak seperti ayahku. Seharian hanya mengajariku membaca dan berlatih silat. Sudahlah, kembali ke kamar dan tidur. Berhenti. Aku bilang jangan ganggu mereka lagi. Mbak, kamu tidak apa-apa? Kalian mau apa? Nona kecil. Suamimu telah membunuh banyak orang. Hari ini gunakan tubuhmu untuk membayarnya. Tolong, ada orang. Tolong cepat tolong aku. Dasar perempuan murahan. Saat pemimpin besar ada di sini, kami tidak berani menyentuhmu. Sekarang suamimu sudah mati. Siapa lagi yang bisa membantumu? Tidak. Tolong. Berhenti. Berani merusak urusanku? Cari mati. Hei, si Meng. Hari ini wakil ketua melindungimu, lain kali kita lihat saja. Tidak apa-apa. Kamu terluka. Hanya luka kecil. Tidak masalah. Bagaimana denganmu? Untung kamu datang tepat waktu. Kalau tidak... Para bajingan ini, lain kali bertemu mereka, aku pasti tidak akan melepaskan mereka. Oh iya, aku bawakan beberapa kue favoritmu. Duduklah. Biarkan aku merawat lukamu. Terima kasih, Mbak. Yushi, kamu sangat cantik. Yushi. Tunggu, aku kembali. Kamu ngapain? Maaf, Yushi. Kamu cantik banget. Aku nggak tahan. Ikut aku. Paman. Kakak ipar, ayo kita pulang. Penjagaan di sini ketat banget. Kita nggak punya kesempatan.
Hanmo menghalangi kita masuk kota. Pasti udah siap sedia. Kalau pulang sekarang, tuduhan pengkhianatan kita nggak sanggup. Sialan Hanmo. Lagi pula, kerajaan utara ini ganggu perbatasan Daxia. Bakar, bunuh, rampas. Jahat semua. Sekarang secara nggak sengaja kita nyusup ke markas mereka. Asal kita bunuh panglimanya, pasti jadi prestasi besar. Dengan begitu, balas dendam rakyat Daxia, sekaligus bersihkan nama kita. Baginda pimpin pasukan sendiri, sudah berkumpul di dekat sini. Bagus, segera bertindak. Siap, Jenderal. Wakil Kepala. Begitu buru-buru cari kami, ada apa? Kakakku Hansu telah melakukan hal yang mengecewakan kalian. Sebagai wakil kepala kampung ini, aku malu banget. Ini semua tabunganku seumur hidup, bagikan pada warga. Ini buat kami. Hutang yang ditinggal kakakku, aku yang bayar. Tolong para warga, jangan lagi susahkan Yuxi. Paman. Nggak apa-apa. Semua, bagilah uang ini. Kalau kurang, aku jual rumah dan tanah, pasti lunasi hutang ini. Wakil kepala beneran setia. Dulu kita semua salah lihat, sampai percaya pada Hansu si binatang. Betul, Ibu Meng. Kamu harus berterima kasih sama wakil kepala. Zaman sekarang orang seberani wakil kepala yang mau tanggung jawab sangat langka. Ini budi besar sekali. Menurutku, kepala udah nggak ada. Mending Ibu Meng nikah sama wakil kepala. Dari dulu pahlawan cocok sama cantik. Setuju semua kan? Aku setuju Ibu Meng nikah sama wakil kepala. Kami juga setuju. Kami juga setuju. Hanmo, aku lihat kau punya perasaan dalam pada Yuxi. Aku Bima Pramesti, bukan orang kaku. Asal kau mau, aku nikahkan putriku denganmu. Tentu saja mau. Aku, Hanmo, bersumpah akan menjaga Yuxi sepenuh hati, seumur hidup tak akan tinggalkan. Yuxi, apa kau mau? Terserah ayah. Moer, aku sudah cek kalender. 2 hari lagi adalah hari baik. Kalian berdua menikah pada hari itu. Bagaimana pendapatmu? Terima kasih, Ayah Mertua. Selamat, wakil pemimpin. Kebakaran! Cepat tambah orang, persediaan ini tidak boleh gagal. Siap. Siapa? Panglimahu sudah mati. Segera menyerah. Panglima mati, cepat lari. Hidup. Terima kasih para sesepuh. Sembah Paduka. Komandan Hansu dari pasukan harimau berjasa dalam mengalahkan musuh. Diangkat secara khusus menjadi Jenderal Agung Perintah Langit, pangkat tertinggi. Diberi emas 10.000 tael, lahan subur 10.000 hektar. Meng Liang, Wang Tiesu, dan lainnya berjasa membantu. Diangkat menjadi Komandan Kavaleri Besi. Sebagai penghargaan, terima kasih atas anugerah Paduka. Ini adalah perintah langit. Dengan memiliki token ini, dapat mengerahkan 300.000 pasukan harimau. Terima kasih Paduka. Paduka, hamba sudah berbulan-bulan meninggalkan rumah. Sangat merindukan istri, anak, dan orang tua di rumah. Hamba berani memohon izin Paduka untuk pulang menjenguk keluarga. Diizinkan. Aliang, tenanglah di sini rawat lukamu. Aku pergi dulu. Kakak ipar, jangan khawatir padaku. Nanti kau bilang pada kakakku, aku baik-baik saja. Jenderal, kau duluan. Kami menyusul.
Selamat Wakil Kepala. Kamu dan Nona Meng benar-benar serasi. Sungguh pasangan yang sempurna. Gadis sebaik ini disia-siakan oleh Hansu si pembawa sial. Benar, dari dulu aku sudah lihat Hansu, bukan orang baik. Sialnya aku malah mengizinkan anakku ikut dia bergabung dengan tentara. Sudahlah Tebibi, jangan bicarakan ini lagi. Iya, wakil kepala memang adik dari pembawa sial itu. Tapi sifat mereka sangat berbeda. Wakil kepala jujur dan setia dibandingkan dengan pengkhianat itu jauh lebih baik. Benar menurutku, kepala kampung Surya harusnya dijabat oleh Han Buddha. Betul, katanya benar. Sujud kepada langit dan bumi. Sujud kepada orang tua. Yuxi, aku segera bisa bertemu denganmu. Suami istri saling sujud. Bagus, aku punya ayah baru. Yuxi Cinger, aku pulang. Apa yang terjadi? Kakak. Mustahil. Dia ternyata tidak mati. Hanmo. Bajingan, kenapa kau menyakitiku? Kakak, apa yang kau lakukan? Aku untuk kau. Berhenti. Siapa kau? Menyingkir. Hansu. Yuxi, kalian. Bukankah kau sudah mati? Untuk apa kembali? Kakak jangan marah dulu, dengarkan penjelasanku. Kalian ternyata... Benar. Kami berdua sudah menikah. Mulai sekarang aku adalah istri dari adikmu, Hanmo. Bajingan. Kakak, kau tidak seharusnya kembali. Aku akan membunuhmu. Hansu, aku sudah menjadi milik adikmu. Kau mau membunuhnya? Bunuh aku dulu. Yuxi, kau. Kenapa? Diam! Dasar pengkhianat. Tuhan sungguh tidak adil. Tidak membuatmu mati di medan perang. Menyebabkan adikku mati. Aku ingin menguliti hidup-hidup. Minum darahmu. Pengkhianat. Aku mengerti. Bajingan ini yang menipumu. Dialah yang menutup gerbang kota, tidak membiarkan saudara-saudara masuk. Membuat kami hampir mati di bawah tembok kota. Fitnah. Kakak, kau pengecut melarikan diri dari camp. Membahayakan saudara-saudara. Jika bukan karena aku memohon dengan prestasi perang, saudara-saudara yang tersisa juga akan mati karenamu. Bagaimana kau bisa membalikan fakta, memfitnahku? Dasar bajingan tak tahu malu, mati. Yuxi. Hansu, jika kau berani menyentuh sehelai rambut Molang pun, aku tidak akan melepaskanmu. Molang baik. Baik sekali. Lalu aku ini apa? Dulu aku buta, sampai bisa menyukai bajingan sepertimu. Kau dibandingkan Molang, bahkan tidak sebanding dengan satu jari kakinya. Bajingan, kau berani kembali, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam Aliang. Semua serang bersama. Bunuh penjahat ini. Penjahat, kembalikan nyawa anakku. Hansu, kau akan mati kejam. Aku ingin kau membayar dengan nyawa untuk anakku. Aku, Hansu, seumur hidup selalu berbuat jujur dan terbuka. Selama ini, aku bertanya pada hati nurani, pernahkah aku melakukan satu hal pun yang mengecewakan warga? Kita tinggal bersama di kampung Surya setiap hari, bagaikan satu keluarga. Sifatku apa kalian masih belum tahu? Mana mungkin aku melakukan hal yang menyakiti kalian semua, ayah mertua. Aliang tidak mati, dan BBC putramu Tieju juga hidup dengan baik. Liang Chai, ergo, mereka juga masih hidup. Apa? Mereka masih hidup? Kau bicara benar? Aku, Hansu, kapan pernah membohongi kalian? Kami membunuh Panglima Hu dari Kerajaan Utara. Sekarang aku diangkat oleh istana menjadi jenderal besar. Aliang dan yang lain juga mendapat penghargaan. Keluarga kalian akan kembali besok untuk berkumpul dengan kalian. Putraku masih hidup? Apa ini benar? Besok akan terlihat hasilnya.
Jangan dengarkan omongannya. Panglima Hu memimpin puluhan ribu pasukan, dan campnya dijaga ketat. Mana mungkin dia bisa mendekatinya. Lagi pula lihat dia, pakaiannya compang-camping, mana mirip jenderal besar, benar-benar omong kosong. Tunggu sampai keluarga kalian kembali, semua akan jelas. Kalian harus percaya padaku. Ching-er, cepatlah ke sini, ayah. Kau bukan ayahku. Paman Molah ayahku. Kau telah membunuh banyak orang. Kenapa tidak mati di luar sana? Kenapa kembali lagi? Bahkan anaknya sendiri tidak mengakuinya, penuh kebohongan. Jangan percaya padanya. Kita harus menuntut keadilan, membuatnya membayar dengan nyawanya. Benar, kita harus membuatnya membayar. Bayar dengan nyawa. Percent. Lihat baik-baik, ini adalah tanda kekuasaan dari Kaisar. Aku sudah diangkat menjadi jenderal besar oleh istana. Tiket kekaisaran akan tiba besok. Konsinti. Jangan percaya dia, aku pernah melihat lencana asli. Bukan seperti ini palsu. Hansu, oh Hansu, kamu telah membunuh begitu banyak orang. Sekarang kau bahkan ingin membawa lencana palsu untuk menipu kami. Kyushi, aku Hansu merasa sudah memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kau begitu kejam? Hah? Jangan dengarkan omong kosongnya. Memalsukan lencana adalah kejahatan yang menghukum seluruh keluarga. Meskipun dia adalah kakak kandungku, hari ini demi keselamatan seluruh camp, aku, Hanmo, memutuskan untuk menegakkan keadilan meskipun harus mengorbankan saudara. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Siapa yang berani maju? Yusi, kau telah disesatkan oleh orang jahat. Kira aku tewas dalam perang lalu menikah lagi. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi sekarang aku di depanmu. Mengapa kau masih tidak percaya padaku? Kita telah menjadi suami istri bertahun-tahun, masih kalah dengan Hanmo dan kata-kata sepihaknya. Apakah itu penting? Aku ingin tahu. Hansu, Yusi sekarang adalah wanitaku. Tentu saja dia percaya padaku. Meskipun kau pandai bicara, jangan harap bisa menghancurkan hubungan kami berdua. Hansu, kau tidak bisa membohongiku. Jika Aliang dan yang lainnya masih hidup, Hari ini seharusnya mereka kembali bersamamu. Penampilanmu sekarang ini, bagaimana aku bisa percaya padamu, Yusi? Besok, di depan seluruh camp, aku akan menjalankan hukum leluhur padanya, menyiksanya dengan baik, membalaskan dendam Aliang dan yang lain. Hanmo, besok Aliang dan yang lain akan kembali. Saat kebenaran terungkap, dendam karena panah dulu. Dan kebencian karena merebut istri dan anak sekarang, akan kubalas sendiri. Karena sudah begini, mengapa kau masih berjuang mati-matian? Hanya kalian beberapa orang. Apa yang membuatmu bisa membunuh Panglima Hu dari Kerajaan Utara? Kau seharusnya bersyukur bisa kembali hidup dan masih berpura-pura menjadi jenderal besar, benar-benar mimpi di siang bolong. Kau akan menyesal. Kakak, tenanglah, pergilah. Tenang, aku akan merawat istri dan anakmu. Lisi. Ketua, aku akan menyelamatkanmu. Kepala aku minta maaf padamu, Aku tidak bisa membiarkanmu mati di tangan mereka. Aku melepaskanmu. Bangsat, kamu benar-benar datang. Lisi. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lepaskan dia, hadapi aku jika ada masalah. Dia suka campur tangan. Biarkan dia mati bersamamu. Pantas. Mampus, bajingan. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Hansu. Berkhianat pada negara, mengingkari janji. Sekarang menjalankan hukum leluhur, melaksanakan hukuman. Hukuman pertama, penghinaan. Cinger, tidak seperti itu. Hanmo adalah orang jahat. Dialah yang menipu kalian. Tidak,
Kamulah yang jahat, kaulah yang membunuh paman. Aku tidak punya ayah sepertimu. Cinger, dengarkan aku. Cinger punya ayah sepertimu adalah aib baginya. Sekarang Cinger sudah mengakui Hanmo sebagai ayah. Mulai sekarang kalian putus hubungan ayah anak. Tidak ada lagi ikatan. Bangsat, pergilah ke neraka. Bajingan. Bajingan. Kembalikan nyawa anakku. Pukul dia sampai mati. Pukul dia. Pukul dia. Sebentar lagi kita kembali ke kampung. Entah bagaimana ibuku sekarang. Tenang saja, kepala sudah lebih dulu pulang ke kampung ibumu. Sekarang pasti sudah tahu kamu akan kembali. Kali ini kita berhasil besar, ibumu melihat hadiah-hadiah ini pasti sangat senang. Kalian pergilah dulu ke kampung Surya, laporkan kepada jenderal kami, segera menyusul. Baik. Hukuman kedua. Cambuk. Bagus. Bunuh dia. Bagus. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Bagus, bunuh dia. Aku suruh kau tahan. Hukuman terakhir. Pancung. Yusi, maukah kau sendiri membalaskan dendam untuk adikmu? Bunuh dia. Baik sekali. Pikirkan, aku Hansu seumur hidup jujur dan lurus. Berakhir seperti ini dulu jika bukan karena aku. Kampung Surya. Mungkin sampai sekarang masih menjadi sebuah kampung kecil yang terisolasi dan terbelakang. Hari ini kalian memperlakukan aku seperti ini. Suatu hari nanti kalian pasti akan membayar harga 100 kali lipat. Diam. Sudah diambang kematian masih bicara besar. Bunuh dia. Yuksi. Bunuh dia. Kau tidak seharusnya kembali, kaulah yang menghancurkan semua ini. Hansu, demi hubungan kita sebagai suami istri, hari ini aku akan mengantarmu pergi sendiri untuk membalaskan dendam adikku. Berani sekali rakyat durhaka berani mencelakai Jenderal Tianwei. Panglima Tianwei, kalian salah kan? Mustahil. Oh iya, mereka pasti datang untuk menangkap Hansu. Molang kali ini berjasa di medan perang. Orang-orang ini pasti datang untuk memberi penghargaan padanya. Betul, wakil pemimpin berani dan hebat dalam perang. Layak diangkat menjadi Panglima Tianwei. Iya, benar. Leluhur memberkati. Tak kusangka Kampung Surya setelah 100 tahun akhirnya melahirkan seorang panglima besar lagi. Tuan Hansu melarikan diri dari medan perang, menyebabkan banyak orang tak berdosa di kampung tewas. Kalian jangan biarkan dia lolos. Diam, Hansu Jenderal Han adalah Panglima Tianwei yang ditunjuk langsung oleh Baginda. Beraninya engkau tidak hormat pada Panglima, benar-benar mencari mati. Apa? Dia seorang panglima. Mengyuksi Hanmo, aku sudah bilang sejak dulu. Kalian akan membayar atas perbuatan hari ini. Para pengawal ini tidak palsu. Hansu benar-benar diangkat menjadi jenderal. Sekarang bagaimana? Jenderal Han, bukan urusanku. Semua ini disuruh oleh Hanmo. Gimana Lisi? Apa yang kau lakukan padanya?
Dia ditahan. Aku akan pergi membebaskannya sekarang. Kau ikut dia menyelamatkan. Ya. Kakak, Jangan panggil aku seperti itu. Sejak hari itu kau di atas tembok kota menembakkan panah padaku. Persaudaraan kita sudah berakhir. Apa yang dia katakan sebelumnya benar. Kalau begitu, aku begitu padanya. Mana mungkin dia melepaskanku? Tidak bisa, harus cari cara. Molang, kau tidak perlu takut padanya. Baginda pasti tertipu olehnya. Kau cepat katakan yang sebenarnya. Palsu ini pasti palsu. Orang seperti ini bagaimana mungkin menjadi jenderal? ya, untuk saat ini hanya manfaatkan orang-orang bodoh ini bunuh Hansu. Langit tidak adil. Apakah putraku mati sia-sia seperti ini? Benar, warga Hansu telah membunuh begitu banyak orang. Dia tidak layak menjadi jenderal istana, tidak adil. Mereka mengangkat orang seperti ini menjadi jenderal. Warga, ayo bunuh dia, balaskan dendam keluarga kita. Berani, kalian mendekat lagi. Aku tidak akan segan. Warga, tenanglah, jangan percaya Hanmo. Jika kamu bajingan, kembalikan nyawa adikku. Kakak Ivan, kau gila. Cepat-cepat lakukan, jika tidak cepat sudah terlambat. Berhenti, Ibu, apa yang kalian lakukan? Teju. Teju kau tidak mati? Ibu kalian sedang apa? Tiesu. Kupikir kau sudah mati. Hormat kepada Jenderal Han. Kalian jelaskan kepada semua orang. Siapa sebenarnya pengkhianat? Hanmo. Dasar hewan tak tahu malu. Saat itu kami bersama Jenderal Han dikejar musuh. Kenapa kau tidak membuka gerbang kota? Membuat kami hampir terbunuh oleh pengejar. Dasar pengkhianat, jika tidak karena kami beruntung mungkin kami sudah mati sekarang. Para penduduk desa, jangan dengarkan omongan mereka. Mereka satu kelompok. Benar, jangan terkecoh oleh Hansu. Dasar penipu itu. Dulu dia berjanji dengan tegas. Pasti akan membawa semua orang pulang dengan selamat. Hasilnya, kasihan adikku baru berusia 20 tahun mati sia-sia. Kakak ipar jangan bersedih. Aliang tidak mati, dia masih hidup. Jika dia masih hidup, kenapa tidak pulang bersama kalian? Aku percaya pada ketua-ketua tidak akan menipu kita. Ketua, sebelumnya aku yang salah. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku minta maaf padamu. BBC. Kami juga percaya pada ketua. Ketua di mana putraku Dayong? Kenapa dia tidak pulang? Dayong dia. Sayangnya gugur dalam perang. Maaf. Gugur? Tapi kalian semua baik-baik saja. Pulang hidup-hidup. Kenapa Dayongku gugur? Kenapa Dayong mati? Kenapa mati? Katakan padaku. Maaf. Aku salah bicara. Aku minta maaf pada penduduk desa yang telah meninggal. Aku, Hansu, dengan ini bersumpah akan menjaga Kampung Surya seumur hidupku. Menganggap kalian masing-masing sebagai keluarga saudaraku, aku akan berbakti untuk kerabat kalian yang telah tiada, merawat kalian hingga akhir hayat. Untuk menebus semua hutangku pada kalian semua. Nak, bangunlah. Sejujurnya, aku melihatmu tumbuh sejak kecil. Orang seperti apa dirimu? Aku sangat tahu. Hari ini kau bisa mengatakan itu. Aku sudah puas. Kampung Surya bisa melahirkan seorang jenderal besar sepertimu adalah kebanggaan kita semua. Apa maksudmu? Apakah putramu mati sia-sia? Diam, Hanmo, kau terus menghasut dari samping. Apa kau kira warga bodoh? Orang. Tangkap pengkhianat ini. Ternyata selama ini anjing ini yang mengadu domba di dalam. Kami sungguh bodoh karena tidak segera menyadari tipu dayanya. Yuxi, kenapa kau diam saja? Pikirkan adikmu. Kau tidak ingin membalaskan dendamnya?
Siapa bilang aku mati? Aliang, apa yang sebenarnya terjadi? Semua karena pengkhianat Hanmo ini. Hari itu dialah yang hampir membunuhku dan kakak ipar. Karena aku terluka, makanya aku pulang terlambat sehari. Untung kita mendapat berkah dari musibah kami menemukan kamp musuh. Kakak ipar mendapat jasa besar sehingga diangkat menjadi jenderal besar oleh Baginda. Ternyata aku benar-benar salah sangka padanya. Suamiku maafkan aku semua karena anjing itu yang menghasut di samping. Aku jadi kehilangan akal. Jika tahu akan begini, kenapa dulu? Enyahlah. Jangan pukul. Ampuni aku. Dasar binatang, dulu saat kau membunuhku, kau sama sekali tidak ragu. Jenderal, bagaimana menangani mereka? Kedua orang ini, yang satu adalah istri sahku, yang satu adalah adik kandungku. Meskipun dulu mereka berdua ingin membunuhku, tapi aku Hansu bukanlah orang yang tidak punya perasaan. Aku tidak ingin bertindak terlalu kejam. Sampaikan perintahku. Meng Yuxi dan Hanmo, kedua orang ini dimasukkan ke penjara kerajaan. Selamanya tidak boleh melihat sinar matahari. Bajingan, semua ini gara-gara kamu. Aku tadinya bisa dengan tenang menjadi istri jenderal, menikmati kemewahan dan kekayaan. Semua karena kamu. Kamu yang menghancurkan segalanya bagiku. Salahkan dirimu sendiri yang bodoh, tertipu oleh omong kosongku. Kamu adalah orang bodoh yang egois. Suamiku, aku salah. Berikan aku satu kesempatan lagi. Jenderal, ayahku sudah tua. Ambillah sedikit uang dariku untuk membeli sebidang tanah untuk ayahmu. Biarkan dia menikmati masa tuanya di sana. Terima kasih, Jenderal. Cepat, jangan berlambat. Tuan, jangan dorong. Saya sudah sehari tidak makan. Benar-benar tidak bisa jalan lagi. Berani membantah? Mencari mati. Jangan pukul. Aku pergi. Apa yang kau lihat? Sepertinya kau juga ingin dicambuk. Enyahlah dasar bajingan, jangan dekat-dekat. Jangan pukul, Tuan. Aku salah. Kalian mau apa? Kami tidak punya harta untuk dirampok. Kalian berdua adalah adik dan istri Hansu? Benar. Siapa kau? Kurang ajar. Ini adalah Menteri Wang dari Kementerian Perang. Cepat berlutut. Sembah Menteri Wang. Jika ingin balas dendam, ikuti aku. Aku bisa membantu kalian menyingkirkan Hansu. Jenderal, kenapa kita harus menyamar sebagai prajurit untuk menyusup? 3 hari lalu aku menerima laporan rahasia. Ada seseorang yang diam-diam menjual senjata dari markas kepada musuh. Kali ini kita menyamar sebagai prajurit biasa untuk menyelidiki masalah ini secara rahasia. Tuan-tuan, nama saya Liuda dari Fengyang.
Baik, kamu pergi ke batalion 1. Nama dan asal? Han Li dari Wusou. Itu saja. Apa itu Kuiser? Dari mana datangnya orang miskin ini? Bahkan aturan sederhana ini tidak tahu. Kamu pergi ke batalion 3. Sebagai perwira, kalian berani menerima suap secara terang-terangan. Masih kan ada disiplin militer di mata kalian? Berani sekali, prajurit baru sepertimu. Berani kurang ajar pada atasanku. Kurasa kau tidak ingin hidup lagi. Kurasa kalian berdua yang tidak ingin hidup lagi. Kalian tidak hanya menerima suap, tapi juga terang-terangan membeda-bedakan. Aku akan melaporkan hal ini pada atasan kalian. Anak baik di camp militer ini. Baru pertama kali ada yang berani bicara padaku seperti ini. Orang, sini. Beri dia pelajaran. Serang. Tunggu. Sunway, apa yang kau lakukan di sini? Tuan Perwira, orang ini baru saja ditugaskan ke Batalion 3. Dia adalah prajurit di bawahku. Mohon beri aku muka. Jangan ambil pusing dengan dia, prajurit baru. Muka? Lucu. Kau tahu orang, perwira yang berwibawa. Perlu memberimu muka? Tuan, jika masalah ini meluas, takutnya tidak menguntungkan kita semua. Sebaiknya kita kecilkan masalah ini. Hari ini kalian beruntung, lain kali akan kubereskan kalian. Kenapa kalian tadi menarikku? Dick, kau baru datang ke camp militer, mungkin belum terlalu paham. Orang tadi namanya Chen Song. Dia benar-benar orang jahat. Bahkan jika kau pergi ke pengadilan militer, mengadukannya pun tidak berguna. Kenapa? Orang ini adalah orang kepercayaan Sersan Zeng. Sersan Zeng memiliki pengaruh besar di militer. Jika terus berulah, tidak ada untungnya bagi kita. Oh, begitu. Tapi disiplin militer bukan main-main. Apa kita biarkan dia bertindak sewenang-wenang? Tidak ada pilihan. Kudengar istana baru saja mengangkat seorang, Jenderal Tianwei. Jenderal Tianwei ini akan segera bertugas di militer. Semoga kedatangannya dapat mengubah budaya buruk ini. Tadi terima kasih kepada kawan-kawan yang membantu. Belum sempat menanyakan nama kalian. Sama-sama, namaku Jiang San. Ini pemimpin regu kami, Sun Wei. Ini Zhao Liu. Mulai sekarang kita adalah rekan seperjuangan. Jika ada masalah, jangan sungkan bilang. Han Li, senang bertemu. Mereka hanyalah antek-antek Chen Song. Tidak perlu marah pada mereka. Kalian tenang saja. Mereka tidak akan lama berjaya. Jenderal Tianwei yang diangkat langsung oleh Baginda akan tiba di militer dalam beberapa hari, menjadi komandan pasukan harimau kita. Karena itu, dalam beberapa hari ini, kalian masing-masing harus sangat waspada. Dalam latihan tidak boleh ada kesalahan. Bagus sekali, aku sudah lama dengar Panglima Tianwei, dia dewa perang yang turun ke bumi dulu. Seorang diri menerobos markas musuh seperti masuk ke tempat kosong. Kalau bisa melihatnya langsung aku, Jiang San, seumur hidup ini sudah terbayar. Aku dengar dari beberapa veteran Panglima dulu adalah seorang komandan di Batalion 3 kita. Kita harus tampil baik, jangan sampai mempermalukan Batalion 3. Sudah jangan mimpi kalian ini prajurit baru masih ingin bertemu Panglima, baiklah. Selanjutnya latihan tempur Sunway, bawa pasukanmu maju. Lawan kalian adalah mereka.
Tuan Komandan anak buahku ini. Semua prajurit baru. Mana bisa melawan pasukan kavaleri? Kurang ajar. Kamu cuma seorang sersan berani mempertanyakan keputusanku? Cepat mulai saja. Tidak bisa. Kasusnya belum jelas. Aku tidak bisa keluar. Buang sampah-sampah tak berguna ini seret ke samping. Sisanya para prajurit baru. Mulai pertarungan bebas. Chen Song, apa maksudmu? Kamu sengaja target kita, Sun Wei. Kamu berani sekali berani melawan atasan secara terang-terangan, seret dia keluar, cambuk dia 50 kali. Lepaskan aku kalian, lepaskan aku. Chen Song, kamu menyalahgunakan wewenang. Aku tidak terima. Aku akan mencari Komisaris Cheng. Kamu seorang sersan kecil pantas bertemu Komisaris Zheng? Pukul dia keras-keras. Sungguh keterlaluan, Jenderal. Haruskah kita campur tangan? Berhenti. Oh. Masih ada yang tidak takut mati, hei bocah. Kamu juga ingin merasakan rasa cambukan? Hanya seorang kapten kecil menindas prajurit baru menyalahgunakan hukuman. Siapa yang memberimu keberanian? Nak, sombong sekali kau. Kau pikir kau siapa? Panglima Tian Wei. Meskipun aku hanya seorang prajurit baru biasa, tapi aku tahu dengan jelas disiplin militer itu ketat dan tidak boleh dilanggar. Ini kamp militer Kerajaan Selatan, bukan tempat kau bertindak semaumu. Kau sadar kau prajurit baru? Hanya kau pantas bicara soal disiplin denganku, penjaga. Serat dia keluar dan pukul bersama. Bajingan. Bagus, nak. Berani. Sial. Aku rasa kita harus lakukan sesuatu. Tak bisa biarkan mereka semena-mena. Satu-satunya harapan kita sekarang adalah Panglima Tian Wei. Begitu Jenderal datang, kita akan mengadu. Baik. Di ketentaraan akan diadakan kompetisi pendekar. Pemenang bisa menjadi wakil Panglima Tian Wei. Kompetisi pendekar ini akan berlangsung 2 hari. Setiap batalion, tanpa memandang pangkat, semua boleh ikut bertanding. Lu Sima menjadi wasit untuk kompetisi ini. Saya umumkan, pertandingan dimulai. Yang berikut.
Chen Songsheng, seorang prajurit baru berani naik panggung, benar-benar tidak tahu diri. Siapa lagi yang tidak puas? Silakan naik ke sini. Pantaslah Tuan Chanjun, seorang bakat yang Anda latih sendiri. Dengan kemampuan Chen Xiaowei, sepertinya juara pertama kompetisi pendekar kali ini, dan jabatan wakil jenderal ini sudah pasti miliknya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Jenderal. Mengapa mengadakan kompetisi ini? Ini namanya taktik mengalihkan perhatian. Membuat mereka fokus pada kompetisi. Dengan begitu kita bisa bergerak secara rahasia. Sun Wei, beranikah kamu naik panggung dan bertarung denganku? Kenapa tidak berani? Hari sudah larut malam. Kompetisi dihentikan sementara. Lanjutkan besok. Hari ini kamu beruntung. Besok aku akan memberimu pelajaran. Jenderal, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Menyusup gudang senjata malam ini. Bagaimana? Sudah lengkap? Sudah lengkap semua. Aku mencari pengrajin terbaik. Dari luar tidak terlihat perbedaan. Syukurlah, benar saja mereka. Pak Chanjun, kau bilang jenderal besar tidak kunjung muncul. Sekarang dia mengadakan apa? Kompetisi pendekar. Apa maksudnya? Tidak jelas. Pokoknya kita harus sangat berhati-hati selama ini. Jangan sampai dia tahu tentang penjualan senjata ilegal kita. Tentu saja. Pertandingan besok, aku sudah mengaturnya untukmu. Setelah kamu menjadi wakil komandan, kamu harus mengawasi dengan saksama untukku setiap gerakan jenderal besar. Begitu ada tanda-tanda, segera laporkan kepadaku. Mengerti. Jenderal tertangkap basah dengan barang bukti. Ayo kita bertindak. Ini wilayah Zheng. Menangkapnya dengan paksa. Takutnya akan memicu pertempuran. Ini pegang tokenku. Cepat keluar untuk mengerahkan pasukan. Ya. Ada yang mau naik panggung dan bertanding. Tunjukkan kemampuanmu. Aku. Komandan Regu. Semangat, harus menang. Harus menang. Ya, aku sangka kau benar-benar tidak takut mati. Kalau begitu, ayo. Komandan Regu kalah. Hanli, apa yang kau katakan? Dia adalah Komandan Regu kita, betul? Mana mungkin Komandan Regu kalah pada orang seperti itu? Allah, baiknya tidak dalam serudem. Kau pasti tidak akan bisa mengalahkanku. Kau masih sombong. Wasit, pertandingan sudah selesai. Kenapa kau tidak menghentikannya? Siapa bilang pertandingan sudah selesai? Selama orang masih di atas panggung, pertandingan belum selesai. Kalian... Kakak ketiga, tenang. Berhand. Handi, kamu naik ke sini ngapain? Kamu bukan lawannya, cepat turun. Nak, aku ingat kamu. Kemarin kamu baru saja kuhajar 50 pukulan. Bagaimana? Kulitmu gatal lagi? Wasit, dia adalah prajurit baru di bawahku. Tidak tahu aturan. Aku akan suruh dia turun sekarang, omong kosong. Ya tuh pikir arena pertandingan ini punya keluargamu? Darang sesukamu, pergi sesukamu. Hanya dengan kemampuannya yang seadanya itu. Jelas bukan lawanku. Nak, besar sekali mulutmu.
terang-terangan menantang atasan. Kurasa kamu cari mati. Anak sapi yang tak kenal takut pada harimau. Seorang yang tidak tahu besar langit dan tebal bumi. Hanya bodoh. Tidak mungkin. Dia hanyalah prajurit baru. Tidak mungkin menjadi lawanku. Kebetulan. Ini pasti kebetulan. Menang. Menang. Tidak kira kemampuannya sungguh luar biasa. Sepertinya dia selama ini menyembunyikan kemampuannya. Ini sungguh kacau, hanya seorang prajurit baru. Bagaimana mungkin mengalahkan seorang perwira? Pasti ada masalah di sini. Tapi semua orang melihatnya, pertarungan sudah dimenangkan, Chen Song sudah kalah. Saya usul diadakan pertandingan tambahan. Ini tidak adil. Han Li jelas sudah menang. Ini tidak adil, diam. Saya bilang tambah ya tambah. Siapa yang menang itulah juara kompetisi pendekar kali ini. Saya tidak keberatan. Saya juga tidak keberatan. Bagus. Isi pertandingan tambahan adalah memanah. Aturannya sangat sederhana, masing-masing 3 anak panah. Berdasarkan jumlah lingkaran yang kena sasaran untuk menentukan pemenang. Menang. Han Li akan menjadi wakil jenderal. Kami punya seorang wakil jenderal. Saya umumkan Chen Song 3 anak panah semuanya kena mendapatkan juara kompetisi pendekar kali ini. Apa Chen Song menang, Tuan Komandan? Apa kau salah lihat? Ini target Han Li. Benar, ini jelas 3 anak panah yang ditembak Han Li. Kenapa jadi milik Chen Song? Lihat, tidak? Di target ini ada tulisan nama aku seorang komandan. Masa aku asal bicara? Sial bisa begitu? Ini terlalu gelap. Zheng Yan, caramu sungguh hebat. Berani memanggil nama Tuan Komandan langsung. Kenapa? Kau tidak puas. Zheng Yan, kau korupsi, curang dan berkhianat. Tahukah kau bahwa kau telah melakukan kejahatan besar? Kurang ajar, prajurit. Tangkap orang gila ini untukku. Tunggu dulu. Menarik, sejak aku menjabat sebagai komandan, ini pertama kalinya aku bertemu dengan orang sepertimu, pendatang baru yang nekat. Kamu bilang aku mengkhianati negara, apa buktimu? Benar, anak muda, kamu punya bukti untuk semua ini? Jangan bicara sembarangan. Zheng Yan dan Chen Song bersekongkol, secara diam-diam menjual senjata militer kepada negara musuh. Itu aku saksikan sendiri. Masih butuh bukti apa lagi? Lama bicara, ternyata tidak ada bukti sama sekali. Anak muda, kamu dengan berani memfitnah atasan. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Tuan Komandan, Han Li bertindak gegabah dan bicara sembarangan. Mohon Tuan bersikap lapang dada dan maafkan dia kali ini. Benar, aku adalah kepala regunya. Aku rela dihukum menggantikannya. Kamu pikir kamp militer ini tempat apa? Berani kalian bertindak semaunya? Prajurit, bawa orang-orang yang tidak disiplin ini, seret semuanya keluar, penggal kepala mereka sebagai pelajaran.
Coba siapa yang berani? Pemberontakan. Benar-benar pemberontakan. Kenapa masih diam? Serang bersama. Tangkap para pemberontak ini. Luji, kamu adalah Sima. Apa kita diam saja melihat orang ini berkuasa penuh di militer dan berbuat jahat? Sangat marah. Bunuh di tempat. Bunuh. Panglima Tianwei ada di sini. Cepat berlutut. Jenderal Tianwei. Aku? Prajurit di bawahku ternyata adalah Jenderal Tianwei. Mimpi. Pasti ini mimpi. Bagaimana mungkin anak ini Jenderal Tianwei? Habis. Sekarang benar-benar habis. Hormat Jenderal. Nanti kita urus pengawal. Tangkap Chen Song dan Zheng Yan. Jenderal, dengarkan aku. Pasti ada kesalahpahaman. Diam. Tadi malam aku di gudang senjata mendengar percakapan kalian dengan jelas. Kau masih berani membantah? Tidak, kau tidak bisa menangkapku, Hansu. Kau tahu siapa di belakangku? Siapapun di belakangmu melanggar hukum negara tidak akan lolos dari hukuman. Baik. Jenderal bijaksana membersihkan kejahatan di militer. Hansu, kedua orang ini. Hari ini kau tidak bisa menyentuh satu pun dari mereka. Bawahan memberi hormat kepada Menteri Wang. Menteri Wang? Ternyata Zheng Yan adalah orangmu. Pantasan semua prajurit takut padanya. Bagus kalau kau tahu. Cepat, lepaskan mereka berdua. Tolong Tuan Menteri. Hansu, sudah kubilang dari dulu. Kau tidak bisa menyentuhku. Kau datang tepat waktu. Kau ini mata-mata dari kerajaan utara. Hai, tangkap dia, Hansu. Kau berani? Kau pikir aku datang hari ini tanpa persiapan apapun? Keluarlah. Hanmo. Meng Yuxi. Kenapa kalian? Berkat mereka berdua yang jadi pemanduku, aku menangkap dari Kampung Surya beberapa sandera ini. Jika engkau berani bertindak, aku akan bunuh mereka semua sekarang juga. Hansu, tak terduga kan kami kembali lagi. Kali ini kau pasti mati. Kalian berdua bajingan. Kalau tahu begini dulu seharusnya aku bunuh kalian dengan pedang. Hansu, kau yang kejam duluan. Jangan salahkan kami yang tak setia. Hansu. Bahkan istrimu. Dan adikmu mengkhianatimu. Sungguh menyedihkan. Hei Wang, apa sebenarnya yang kau inginkan? Jika kau ingin aku tidak membunuh mereka, kau harus bunuh diri dengan pedang. Jenderal Han, jangan sampai terkena tipu daya mereka. Kami para tua-tua ini sudah lama hidup, cukup mati pun tidak masalah. Jangan lakukan hal bodoh demi kami. Iya, bahkan dengan nyawa kami para tua-tua ini untuk menukar nyawa para pejabat jahat dan mata-mata itu sudah sepadan. Tante Si. Om Liu. Kalian Hansu, saya tidak punya banyak waktu untukmu berpikir. Saya hitung sampai 3. Jika kamu tidak bisa memikirkan, sekarang aku akan membuat kepala mereka dipenggal. Tunggu. Tidak usah hitung. Aku akan lakukan sesuai katamu. Jenderal, jangan. Dulu aku dan warga Kampung Surya pernah berjanji akan melindungi mereka seumur hidupku. Aku tidak bisa ingkar janji. Hansu tidak menyangka ya balasanmu datang begitu cepat. Ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Siapa suruh dulu kau begitu kejam? Hingga mengusir kami berdua. Jangan, Jenderal. Jangan! Jenderal.
berhenti. Paduka. Paduka, kenapa Anda datang ke sini? Kalian berdua, satu adalah Panglima Besar dan satu lagi Menteri Wang. Tapi kalian malah berkelahi di sini. Apa kalian tidak menganggapku sebagai kaisar? Hamba bersalah? Hamba bersalah. Menteri Wang, kenapa kau tidak tinggal di ibu kota datang ke kamp militer untuk apa? Paduka, hamba menerima kabar. Hansu adalah mata-mata yang ditanam kerajaan utara di negeri kita, karena itu hamba datang untuk membunuh pengkhianat itu. Apa kau punya bukti? Paduka, namaku Hanmo, adik kandung Hansu. Sebelumnya di medan perang, aku pernah melihat sendiri Hansu beberapa kali berbincang rahasia dengan utusan kerajaan utara berniat untuk mengkhianati Siaraya. Kau ini siapa lagi? Paduka, aku istri Hansu. Hansu itu orang yang ambisius. Dia pernah bilang padaku, Kaisar Kerajaan Utara menjanjikannya akan memberinya jabatan tinggi. Dia juga bilang akan membawaku dan anak-anak ke Kerajaan Utara. Omong kosong, Paduka. Jangan dengarkan omongan pasangan selingkuh ini. Jenderal Han setia pada negara tidak mungkin melakukan hal durhaka seperti itu. Benar, Panglima Besar tidak mungkin jadi mata-mata. Terima kasih atas informasi kalian berdua. Pengawal, tangkap pemberontak itu. Tangkap pemberontak! Baginda, apa yang sedang kau lakukan? Kau pikir aku ini anak kecil? Sebulan yang lalu Jenderal Han hanyalah seorang perwira kecil. Bagaimana bisa berhubungan dengan Kaisar Kerajaan Utara? Jenderal Han itu gagah berani dan tidak mementingkan diri sendiri demi menyelamatkan beberapa rakyat. Ia mengabaikan keselamatannya sendiri. Coba tanya, orang seperti ini bagaimana mungkin menjadi mata-mata? Dalam perjalanan ke sini, aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Mata-mata Kerajaan Utara itu adalah kau, Menteri Wang. Para pengkhianat ini seret mereka semua keluar dan hukum mati sebagai pelajaran bagi yang lain. Baginda. Ampuni aku mengaku salah. Mohon Baginda berbelas kasihan. Dekrit kekaisaran tiba. Hansu setia dan berani membongkar konspirasi kekaisaran, dianugerahi gelar. Pangeran diizinkan pulang ke kampung halaman untuk beristirahat hingga pulih, kemudian melanjutkan urusan negara. Ayah, kali ini kau pulang, apakah kau tidak akan pergi lagi? Tidak pergi lagi. Mulai sekarang, ayah akan tinggal di sini siang malam menemani putra kita. King Air tidak akan pernah berpisah lagi.